Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, materi kita pada pagi hari ini adalah getaran, gelombang, dan bunyi dalam kehidupan sehari-hari, ya. Kompetensi dasar yang ingin dicapai adalah menganalisis konsep getaran, gelombang, dan bunyi dalam kehidupan sehari-hari, termasuk sistem pendengaran manusia dan sistem sonar pada hewan. Kemudian menyajikan hasil percobaan tentang getaran, gelombang, dan bunyi, ya, yang sudah kalian kerjakan di classroom ya untuk yang getaran. Oke, indikator pencapaian kompetensinya cukup banyak ya. Di sini ada menjelaskan pengertian getaran, peristiwa getaran bandul, bagaimana menghitung frekuensi dan periode, kemudian menjelaskan pengertian gelombang, menyelidiki peristiwa gelombang, menjelaskan karakteristik gelombang transversal dan longitudinal, serta menghitung bagaimana panjang gelombang dan kecepatan gelombang, menjelaskan hubungan antara panjang gelombang, frekuensi, cepat rambat, periode gelombang, kemudian bagaimana peristiwa pemantulan, membedakan gaung gema, kemudian menghitung cepat rambat gelombang bunyi, dan lainnya nanti bisa kalian baca sendiri ya. Untuk indera pendengar manusia ini adalah materi prasyarat ya untuk materi getaran, gelombang, dan bunyi ya. Jadi sebelum saya ingin menjelaskan lebih lanjut, jadi ada tiga hal yang membuat bunyi bisa terdengar. Yang pertama adalah adanya sumber bunyi, jelas ya. Kalau nggak ada sumber bunyi, yang pasti bunyi itu nggak akan ada. Yang kedua adalah ada medium untuk merambatkan sumber bunyi tersebut. Kenapa? Karena bunyi bisa merambat kalau ada mediumnya. Kalau tidak ada mediumnya, maka bunyi tidak akan terdengar. Mediumnya apa saja? Mediumnya bisa padat, cair, dan gas. Ya, oke. Nah, dari ketiga medium tersebut, yang mana yang paling bagus untuk merambatkan bunyi? Yang paling bagus adalah zat padat. Mengapa? Karena susunan partikel pada zat padat jauh lebih rapat. Ya, kemudian gaya tariknya lebih kuat, sehingga itu akan lebih mudah untuk merambatkan bunyi. Sehingga itu kenapa ketika kalian nonton movie kemudian ada film perang, biasanya mereka untuk mengetahui sampai di mana posisi kuda pasukan perang musuhnya, maka mereka biasanya meletakkan telinganya di tanah. Mengapa? Karena suara daripada kuda akan jelas terdengar di tanah daripada di udara. Oke, ya. Nah, kemudian syarat yang ketiga, tadi yang pertama ada sumber bunyi, kemudian ada medium, yang ketiga adalah ada alat untuk mendengar. Apa alat untuk mendengar? Yaitu telinga. Kalau nggak punya telinga, berarti tidak bisa mendengar. Oke, paham ya? Nah, ini nanti bisa kalian pelajari sendiri ya, karena ini materi prasyarat. Jadi di sini ada bagian luar, bagian tengah, dan bagian dalam ya. Bisa dilihat di sini daun telinga untuk bagian luar ya, kemudian ada saluran telinga, kemudian di sini saluran tengah, bagian tengah dan bagian dalam ya. Nanti bisa kalian baca sendiri. Nah, telinga mata manusia itu hanya bisa mendeteksi bunyi audiosonik. Jadi bunyi berdasarkan frekuensinya itu ada 3 di pelajaran SD ya. Infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. Infrasonik jika frekuensinya di bawah 20 Hz, audiosonik itu jika frekuensinya 20 sampai 20.000 Hz, dan ultrasonik jika di atas 20.000 Hz. Pertanyaannya, mengapa sih manusia hanya bisa mendengarkan bunyi dengan rentang 20 sampai 20 Hz? Kenapa tidak bisa lebih atau kurang? Jadi kalau kita bongkar telinga kita ya, di dalamnya itu ada seperti lapisan ya, bukan lapisannya pita gitu ya. Dimana pita tersebut hanya menuliskan rentang antara 20 sampai 20.000 Hz. Jadi kalau rentang di luar itu mereka tidak bisa terdengar oleh telinga kita. Jadi itu memang dari struktur organ telinga kalian. Oke, mungkin ada di buku SMA atau Campbell, saya lupa juga. Oke, kemudian telinga tengah ya, ini nanti bisa kalian baca sendiri karena ini materi prasyarat. Sekarang saya masuk ke dalam getaran. Nah, apa sih getaran itu? Oke, saya jelaskan di sini. Nah, kenapa saya analogikan dengan bermain ayunan supaya kalian lebih mudah untuk memahami. Oke ya, seperti ini. Nah, getaran adalah gerak bolak-balik di sekitar titik kesetimbangan secara periodik.
Oke. Jadi mana yang namanya titik setimbang? Titik setimbang adalah yang O. Saya ulang, getaran adalah gerak bolak-balik. Jadi eksperimen kalian, yaitu praktikum getaran, menghitung waktunya itu memang sebaiknya dilakukan berdua ya, atau kalau memang ada anggota keluarga yang bisa membantu, jadi ada yang pegang bandulnya, ada yang pegang supportnya dan dilepaskan secara bersamaan. Tapi kalaupun tidak apa-apa ya nggak apa-apa ya, sendirian ya, karena memang kondisinya seperti ini ya, tidak mungkin kan untuk melaksanakan tatap muka ya. Oke, nah karena namanya gerak bolak-balik, jadi kalau seandainya kalian mengambil simpangannya dimulai dari A, maka satu getaran itu akan kembali lagi ke A. Oke, paham ya? Kalau mulainya dari B, maka satu getarannya adalah BOA OB. Nah, itu baru satu getaran. Jadi kalian kalau menghitung menggunakan stopwatch, kemudian kalian lepas ya, 1 2, jadi begitu ya. Namanya gerak bolak-balik. Agar lebih mudah kalian menghitungnya, kalian bisa menghitung menggunakan 10 getaran ada berapa waktunya. Kemudian dimatikan stopwatchnya, kemudian dihitung. Kalau kesulitan menghitung pakai kalkulator juga nggak masalah. Karena di sini saya hanya menekankan konsep ya, bukan untuk menghitungnya ya. Oke, paham ya sampai di sini untuk eksperimen kalian yang getaran. Nah, masanya bisa menggunakan masa yang berbeda. Apa saja Bu? Bebas apa saja ya. Misalkan mau menggunakan tip X diikat pada benang boleh, botol diikat pada benang juga boleh. Kemudian pensil diikat benang boleh ya. Boleh, bisa bebas apa saja. Panjang talinya juga harus berbeda ya, misalkan 20 cm dengan 30 cm. Nanti dihitung waktunya, kemudian dimasukkan ke dalam tabel, kemudian kira-kira apa sih yang bisa kalian simpulkan. Seperti itu. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi satu getaran itu adalah gerak bolak-balik. Jadi kalau mulai dari A ke sini, maka ke sini. Nah, kalau dari A O B ini maka kita namakan setengah getaran. Kalau dia kembali lagi, kemudian menuju ke A, maka kita namakan satu getaran. Oke, paham ya sampai di sini? Nah, amplitudo adalah simpangan yang paling jauh. Jadi simpangan terjauh di sini adalah dari O ke A dan juga dari O ke B. Nah, jika seandainya nanti di sini misalkan ada garis lagi, nah, seperti ini, misalkan ini saya beri D, maka simpangan terjauhnya adalah OD. Seperti itu, ya. Jadi yang namanya amplitudo adalah simpangan yang terjauh. Oke. Nah, nanti dari eksperimen kalian dengan massa yang berbeda dan tali yang berbeda itu nanti kalian berikan kesimpulan, ya. Sehingga nanti kalau sudah kalian melakukan eksperimen, maka sebenarnya yang berpengaruh itu hanyalah panjang tali saja. Oke ya. Sementara massa itu tidak berpengaruh. Jadi kenapa kalian saya berikan tugas terlebih dahulu baru saya jelaskan? Karena kesimpulannya memang harus diberikan nanti setelah kalian eksperimen terlebih dahulu. Ya. Jadi di sini yang berpengaruh ya, menjadi meskipun massa bebannya itu berbeda, ternyata itu tidak mempengaruhi periodenya. Tapi yang berpengaruh adalah panjang talinya. Oke ya. Nah, sekarang misalnya gejala getaran dalam kehidupan sehari-hari, kita lihat pada sinar gitar yang dipetik, getaran beduk ya, pada pita suara. Jadi kalau kalian berbicara, kalian bisa pegang pita suaranya, maka kalian lihat di situ pita suara kalian bergetar ya, kayak seperti itu. Kemudian getaran pada bandul yang diayun, pada mistar yang ditarik dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya apa sih hubungan antara periode dan frekuensi? Nah, periode itu secara bahasa adalah waktu. Ya, waktu apa? Jadi di sini adalah waktu yang diperlukan benda untuk melakukan satu getaran. Satuannya adalah detik ya. Persamaannya adalah waktu dibagi N. Apa itu N? Banyaknya getaran. Ya. Sedangkan frekuensi ini kebalikannya adalah banyaknya getaran tiap satu satuan waktu atau banyaknya getaran per detik. Lebih mudahnya ya, satuannya adalah Hertz, Hz ya kalau disingkat. Oke, nah ya, kemudian persamaannya kebalikan dengan periode, yaitu banyaknya getaran dibagi T-nya. Nah, sehingga hubungan yang terbentuk itu adalah periode adalah 1 per F dan frekuensi adalah 1 per periode. Oke, sampai di sini silakan kalau mau ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan dengan pertanyaan untuk kalian. Oke, silakan kalau masih ada yang
belum dipahami tentang getaran. Oke, bisa semua ya. Kalau bisa, nanti yang mau menjawab silakan dinyalakan mikrofonnya ya. Tidak susah. Kita mulai dari soal nomor 1. Silahkan yang mau menjawab. Apa yang dimaksud dengan getaran? Oke, silakan. Apa yang dimaksud dengan getaran? Daniel? Saya, Bu. Ya, Daniel silahkan. Suatu gerak bolak-balik di sekitar keseimbangan. Iya, gerak bolak-balik yang melalui titik kesetimbangan secara periodik ya. Oke, sekarang lanjut untuk soal nomor 2. Nah, soal hitungan itu ya. Bandul mengayun sebanyak 30 kali dalam waktu 15 detik. Berapakah frekuensi dan periodenya? Silakan yang mau menjawab. Bandul mengayun sebanyak 30 kali dalam waktu... Saya Bu Relova. Ya, oke, Relova silakan. 2 Yang 2 frekuensinya oke, periodenya berapa? periodenya sebentar Bu. 2 Bu. Periodenya juga 2, frekuensinya juga 2. Iya. Oke, kita lihat ya. Bandul mengayun sebanyak 30 kali. Yang ada angka kita garis bawahi dalam waktu 15 detik. Sebanyak 30 kali, berarti ini adalah N-nya karena banyaknya getaran. Waktu 15 detik, berarti T-nya waktunya. Oke ya. Berapakah frekuensi? Frekuensi itu didapat dari ya banyaknya getaran ya N-nya dibagi waktu. Kita lihat ya. N-nya N-nya adalah 30, waktunya 15. Berarti 30 bagi 15 hasilnya berapa? Jadi frekuensinya adalah 2. Oke, betul. Nah, periode atau T besar itu adalah 1/F. Nah, berarti jawabannya adalah 1/2 ya. Oke, Relova, yang satu soal yang periodenya masih salah ya. Oke. Ya. Oke, sampai di sini siapa yang masih belum paham? Paham ya? Kita lanjut soal yang ketiga. Yuk, silakan yang mau menjawab. Soal yang ketiga. Saya Bu Bima Listio. Ya, oke, Bima Listio, silakan. Bagaimana pengaruh? Semakin besar, semakin panjang tali, maka semakin besar pula periodenya. Iya, oke, betul ya. Jadi semakin panjang talinya maka periodenya semakin besar. Terus bagaimana hubungannya dengan frekuensi? Berkebalikan ya, karena frekuensi itu adalah 1/T atau 1/periode. Jadi talinya semakin panjang malah frekuensinya semakin kecil ya, tapi periodenya besar. Jadi panjang tali ini sinkron dengan periode ya. Oke, betul. Oke, kalau sudah ini soal ujian nasional ya. Saya lupa kalau nggak salah 2017 atau 2018, silakan yang bisa langsung dinyalakan mic-nya. Mana gambar mana yang frekuensi terbesar dan gambar mana yang periodenya terbesar. Oke, silakan. Yang bisa langsung dinyalakan. Berdasarkan data pada gambar, frekuensi terbesar dan periode yang terbesar yang mana? Oke, silakan. Ada yang bisa jawab? K dan N, Bu. Daniel ya? Ya. Ya, oke, kita lihat. Berdasarkan data pada gambar, frekuensi terbesar itu kalau talinya pendek. Ya, karena ditanyakan frekuensi ya, dia berkebalikan. Nah, tapi kita lihat dulu gambarnya. Di sini ada informasi apa sih? Ada panjang tali, ada amplitudo, ada massa.
Mana yang diperhatikan? Amplitudo dan massa tidak perlu diperhatikan, ya. Jadi ada 20 derajat, 30 derajat, 15 nggak perlu dilihat karena tidak ada pengaruhnya. Begitu pula massa, 20 gram, 10 gram, 15 gram, dan 25 gram tidak ada pengaruhnya. Jadi kalian hanya tinggal lihat panjang talinya. Sekarang kita lihat, dari keempat gambar ini mana sih yang paling pendek? Ternyata K. Jadi frekuensi terbesar adalah yang K, ya. Nah, sekarang periode terbesar berarti yang talinya paling panjang, yaitu yang N. Jadi periode terbesar adalah yang N. Jadi betul sekali, K dan N. Oke. Paham ya sampai di sini? Kita lanjut ke materi gelombang. Nah, apa sih gelombang ini? Gelombang ini adalah getaran yang merambat, ya, dan memiliki energi. Kemudian gelombang ini berdasarkan media perambatannya terbagi menjadi dua, yaitu gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Gelombang mekanik ini butuh medium perambatan, jadi itu baik padat, cair, gas, itu dia butuh medium perambatan. Jadi kalau nggak ada ketiganya atau berada di ruang hampa, maka gelombang tersebut tidak akan bergerak, ya, atau tidak bisa terjadi. Misalnya apa? Gelombang bunyi. Nah, jadi kalau di ruang hampa udara kalian tidak akan bisa mendengarkan bunyi. Oke, beda dengan gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik ini adalah gelombang yang dalam perambatannya itu tidak membutuhkan medium. Contohnya apa? Contohnya adalah gelombang cahaya. Itu kenapa cahaya matahari bisa sampai ke bumi meskipun melewati ruang hampa udara. Secara bahasa, elektro adalah listrik, magnetik yang magnet. Berarti di sini gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang terbentuk diakibatkan interaksi listrik dan magnet. Ini dipelajari kalian nanti kalau udah SMA, ya. Oke. Nah, sekarang gelombang mekanik ini contohnya apa? Tadi sudah, ya, contohnya gelombang bunyi, gelombang air, ya. Oke. Sementara itu gelombang berdasarkan arah rambatnya terbagi menjadi dua. Ini pelajaran SD, ya, saya tinggal review, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang transversal, huruf T dimulai, berarti dia arah rambatnya juga tegak lurus. Jadi kalau kita lihat gambar di sini, ya, kalian bisa melihat, jadi arah rambatnya itu adalah tegak lurus seperti ini. Nah, ini adalah gelombang transversal. Contohnya apa? Gelombang cahaya. Nah, kalau gelombang longitudinal, arah rambatnya adalah searah, jadi satu arah, ya. Contohnya apa? Contohnya adalah gelombang bunyi. Nah, sekarang kita masuk ke gelombang transversal. Biasanya yang sering keluar di soal adalah gelombang transversal dibandingkan gelombang longitudinal. Mengapa? Karena gelombang transversal gambarnya lebih kompleks dibandingkan gelombang longitudinal, ya. Oke, sekarang kita lihat gambarnya di sini. Oke. Nah, sekarang kita lihat di sini. Ini adalah contoh gelombang transversal. Misalkan saya kasih garis seperti ini, ya. Kemudian di sini saya berikan huruf-hurufnya. Oke, begini. Nah, oke, kalau tadi getaran, satu getaran itu adalah gerak bolak-balik. Nah, satu gelombang itu ada 3 pengertian, ya. Oke, yang pertama itu adalah dikatakan satu gelombang jika ada satu bukit dan satu lembah. Nah, mana yang namanya bukit? Yang namanya bukit adalah dari A, B, C. Ini bukit, ya. Kemudian mana yang namanya lembah? Yaitu dari C, D, E. Oke, ya. Ini dinamakan satu panjang gelombang. Simbolnya satu panjang gelombang adalah lambda, seperti ini kalian bacanya. Nah, ini adalah satu panjang gelombang, ya. Kalau getaran kan nggak ada simbolnya, kalau gelombang ada simbolnya, ya. Ini adalah satu panjang gelombang. Oke, nah, jadi kalau kalian lihat gambar ini ada berapa panjang gelombangnya? Ada 2, ya, karena ada 2 bukit dan 2 lembah. Nah, selain dari satu bukit satu lembah, bagaimana mengatakan satu panjang gelombang? Nah, jadi ABC ini adalah bukit, CDE adalah lembah. Kalau di ujung atas ini si B dan si E ini namanya puncak. Kalau yang paling bawah si D dan H ini namanya dasar. Nah, jarak dari puncak ke puncak seperti yang kalian lihat ini juga bisa satu panjang gelombang. Atau jarak dari dasar ke dasar, dari D ke H, ini juga kita sebut dengan panjang gelombang. Jadi saya ulangi, ada 3 pengertian panjang gelombang. Yang pertama, satu bukit dan satu lembah. Yang kedua, jarak dari puncak ke puncak. Yang ketiga, jarak dari dasar ke dasar. Oke, sementara yang ini namanya amplitudo.
Ya, dari sini sampai sini misalkan nanti ditunjukkan ada 5 cm, berarti amplitudonya 5 cm. Nah, ini sudah ada ya, ini namanya amplitudo. Ya, oke ya. Nah, sekarang ini adalah gelombang longitudinal. Nah, pada gelombang longitudinal istilahnya bukan bukit dan lembah lagi, tapi rapatan dan renggangan. Nah, bagaimana menghitung panjang gelombangnya? Kalau tadi adalah satu bukit dan satu lembah, maka pada gelombang longitudinal, satu panjang gelombang adalah satu rapatan dan satu renggangan. Atau jarak dari pusat rapatan ke pusat rapatan seperti ini. Pusat itu ada di tengah, ya. Atau jarak dari pusat renggang ke pusat renggangan yang lain. Nah, ini juga dinamakan satu panjang gelombang. Tapi biasanya sering keluar adalah soal gelombang transversal. Oke. Nah, bagaimana menghitung cepat lambat gelombang? Cepat lambat gelombang atau V sama dengan panjang gelombangnya dikalikan frekuensi atau panjang gelombangnya dibagi periode. Kalau kalian kesulitan menghafalkan rumus, kalian pasti ingat kan kalau cepat lambat itu didapatkan dari jarak dibagi waktu. Nah, oke ya. Jadi ini sebenarnya sama saja ya. Jarak itu adalah panjang gelombang, waktu di sini adalah periodenya kalau misalkan kalian susah menghafal rumus. Jadi nanti kalau ada gambar kalian bisa mendefinisikan kalau jaraknya sekian, maka waktu tempuhnya sekian, maka nanti akan ditemukan berapakah cepat lambatnya. Nah, kita langsung ke contoh soal. Oke, silakan. Kalau ada yang bisa menjawab, kalau belum nanti gak apa-apa saya yang jawab. Ya, silakan. Mungkin coba dikerjakan dulu. Yang bisa langsung dinyalakan mikrofonnya. Oke, silakan kalau ada yang bisa jawab. Berapakah cepat lambat gelombang tersebut? Oke, ada yang bisa menjawab? Saya Bu, Bima Listio. Oke, silakan. Berapa Bima? Dua Iya. Bu. Dua. Oke, cepat lambat karena di sini meter sekon berarti 2 meter per sekon. Oke, kita lihat ya. Tadi dikatakan cepat lambat itu kan jarak dibagi waktu. Nah, sekarang kalian lihat. Yang ini jaraknya 4 meter dari sini ke sini. Sekarang kalian lihat, kalau dari sini ke sini jaraknya 4, waktunya berapa sih? Nah, sekarang kita baca soalnya. Jika waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jarak A ke B adalah 8 sekon. Dari A ke B itu dibutuhkan 8 sekon. Berarti satu gundukan nih berapa? Kita lihat. Ini ada 1, ada 2, ada 3, ada 4. Ya, berarti masing-masing gundukan ini waktu tempuhnya adalah 2. Maka langsung aja ya, karena jarak dibagi waktu atau lambda dibagi t-nya 4 dibagi 2. Berarti jawabannya 2. Bu, kok gitu Bu? Saya pakai panjang gelombang. Boleh, nanti hasilnya sama saja. Ya, panjang gelombang satu gundukan satu ini. Berarti kalau ini 4, berarti dari sini ke sini berarti nilainya 8. Oke, waktunya berapa dari sini ke sini? Waktunya 4, berarti 8 dibagi 4. Hasilnya juga 2. Sama saja. Ya, intinya karena itu konsep, intinya di mana jaraknya, berapa waktunya, itu kalian bagi, maka itulah cepat lambat gelombang. Ya. Bu, saya mau pakai dari sini ke sini, boleh, ya. Jadi dari sini sampai dari A sampai B jaraknya berapa? Oh, kan ini dari sini ke sini 4, berarti 4 kali 4 16. Nah, 16 waktunya adalah 8. 16 bagi 8 berapa? Hasilnya juga 2. Jadi hasilnya akan tetap sama. Oke, paham ya? Sekarang kita masuk ke soal yang kedua. Yuk. Gabus bergerak turun naik sebanyak 10 kali dalam selang waktu 5 detik. Nah, jika jarak antara kedua gabus 40 cm, maka cepat lambat gelombang air tersebut titik-titik. Oke, silakan kalian lihat. Nih, gabusnya ya. Kira-kira berapa panjang gelombang nih gabusnya nih? Nah, ya. Dari gabus 1 ke gabus 2. Silakan. Jadi kalau nggak bisa jawab, nggak apa-apa, saya yang jawab. Silakan dicoba dulu.
Oke. Oke, ada yang bisa menjawab? Oke. Ya. Saya Siapa? beri Siapa namanya? Relova. Oke, coba berapa jawabannya Relova? 40. 40 40 cm per sekon. Oke, kita lihat ya. Nah, dari gabus 1 ke gabus 2 ini ada berapa panjang gelombang? Nah, dia melewati puncak ya. Dia berada posisinya di puncak. Puncak ke puncak 1, puncak ke puncak lagi 1. Jadi ada 2 lambda atau 2 panjang gelombang. Nah, 2 lambda ini jaraknya adalah 40 cm. Nah, nih ya tadi 40 cm sehingga 2 lambda sama dengan 40 cm. Berarti berapa nilai lambdanya? Berarti lambdanya tinggal 40 dibagi 2 yaitu 20. Oke ya. Nah, sekarang kita lihat di sini ada variabel apa lagi yang diketahui? Gabus bergerak turun naik sebanyak 10 kali. Sebanyak berarti N-nya. Dalam selang waktu 5 detik berarti T-nya. Nah, sementara untuk menghitung cepat lambat gelombang, kalian ada 2 rumus ya, boleh pakai yang mana? Boleh pakai lambda kali F, boleh pakai lambda dibagi periode. Oke, di sini saya coba pakai lambda kalikan frekuensinya. Di mana untuk menghitung frekuensi adalah N, sorry ya, dibagi T-nya. Oke ya. Sekarang kita lihat N-nya berapa? N-nya 10, T-nya berapa? 5. 10 dibagi 5 berarti 2. Oke, berarti kita masukkan di sini. Panjang gelombangnya tadi 20, frekuensinya adalah 2. Jadi 20 kita kalikan 2, hasilnya adalah 40. Oke, betul ya jawabannya Relova. Sorry. Ya, oke. Oke, sampai di sini. Silahkan kalau ada pertanyaan. Oke, kalau nggak ada, saya lanjutkan ke materi bunyi. Nah, secara umum, sumber bunyi pada alat musik memanfaatkan dawai atau kolom udara sebagai sumber getaran. Misalnya biola, gitar, piano. Ya, sedangkan yang menggunakan kolom udara yaitu seruling, trompet, dan organ pipa. Nah, tadi sudah saya jelaskan bahwa gelombang mekanik bunyi membutuhkan medium. Ya, diantaranya medium adalah padat, cair, dan gas. Nah, selain tergantung pada medium, cepat lambat bunyi juga dipengaruhi oleh suhu dan tekanan. Ini adalah rumusnya ya. Ini hanya pengayaan ya, tidak akan keluar. Oke ya. Nah, itu kenapa? Misalnya seperti apa? Misalnya begini, kalian kalau malam kan suka nonton TV biasanya. Nah, misalkan pada jam 7 malam kalian volumenya 9 misalkan. Tapi kok makin lama makin malam, jam 10 malam, jam 11 malam kok suaranya kayak makin kencang ya, makin besar ya. Kok kayaknya volume 9 tadi terlalu keras ya. Akhirnya dikecilkan sampai 2. Nah, jadi memang dipengaruhi oleh yang namanya suhu dan juga tekanan. Oke. Nah, ada beberapa sifat gelombang suara, diantaranya kalau suara itu teratur maka kita kenal dengan istilah nada. Ya. Nah, tinggi rendahnya bunyi ditentukan oleh frekuensi, tapi kuat lemahnya bunyi ditentukan oleh amplitudo. Perbedaannya bagaimana? Jadi kalau tinggi rendahnya bunyi jelas ya, suaranya tinggi, suaranya rendah itu jelas. Nah, kalau kuat lemahnya misalkan seperti ini. Ketika kalian nonton televisi, ya kalian lihat ya, mengatur volume pada televisi itu sama juga dengan mengatur amplitudo. Nah ya, volumenya dibuat 10, berarti nanti suaranya akan terdengar lebih kuat. Padahal kalau kalian lihat bibir orang yang berbicara kan tetap saja kan, dia membukanya misalkan membukanya sebanyak 1 cm misalkan kalau kalian lihat. Meskipun volumenya kalian buat 10, kalian buat 2, dia akan membukanya 10 cm. Ya karena yang kalian atur adalah amplitudonya. Ya berbeda dengan tinggi rendahnya. Tinggi bunyinya kan pasti kalian membuka suara, kalau tinggi kan pasti membuka mulutnya juga akan semakin lebar, kan begitu logikanya ya. Tahu ya bedanya antara tinggi rendahnya bunyi dan kuat lemahnya bunyi. Nah sekarang ada istilah lain yaitu warna nada atau warna timbre ya.
Biasanya kalau kalian dengarkan musik ya, dengarkan musik biasanya meskipun kalian tidak tahu siapa yang bernyanyi misalkan ya, lihat oh ini yang nyanyi ini nih pasti tahu si A, si B. Kenapa? Karena warna suaranya beda. Nah, seperti itu. Oke ya. Nah, sekarang kita masuk ke resonansi. Apa itu resonansi? Resonansi adalah peristiwa ikut bergetarnya suatu benda karena benda lain ikut bergetar dengan syarat frekuensinya sama. Misalnya apa? Ini paling banyak di dalam kehidupan sehari-hari ya. Misalnya nih, kalian tiba-tiba kaca jendelanya bergetar. Wah, kenapa ya kaca jendela saya bergetar? Apakah ada hantu yang menggetarkan? Oh, tidak. Ternyata kalian lihat, oh ada truk lewat di depan ya. Nah, ternyata frekuensinya sama dengan frekuensi yang dimiliki oleh jendela. Ada yang punya hajatan tetangganya ya, soundnya keras dan jendelanya juga ikut bergetar. Nah, dampak buruknya ya, misalkan ini terjadi sekitar tahun 80-an di Amerika. Jadi ada serombongan pasukan tentara lewat di atas jembatan dengan langkah derap kaki yang sama. Setelah lewat ternyata jembatannya langsung putus ya. Jadi memang frekuensi daripada derap langkah kakinya ini ternyata sama dengan frekuensi alami si si jembatan, sehingga akhirnya putus. Ini juga pernah viral ya. Jadi waktu itu ada kolam renang di daerah Surabaya itu bergerak ya, tapi hanya kolamnya saja ya, air di kolam ya. Jadi bingung ya, di sana ada apa ya sampai tahayul dan sebagainya. Ternyata memang ada gempa di daerah Sulawesi. Di situ ternyata gempa itu memiliki frekuensi yang alami yang sama dengan yang dimiliki oleh daerah di bagian kolam renang tersebut ya, seperti itu. Nah, sonar merupakan suatu sistem penggunaan gelombang ultrasonik untuk menghasilkan ukuran. Jadi di sini gelombang ultrasonik atau yang frekuensinya di atas 20.000 Hz bisa dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya apa? USG ya, ultrasonografi ya. Kemudian untuk mengukur kedalaman ya, kedalaman laut. Jadi gelombangnya dipancarkan, gelombang sonar, kemudian nanti akan dipantulkan dari dasar kemudian diterima. Nah, nanti pakai rumus V sama dengan S seperti tadi ya. Cepat lambat sama dengan jarak dibagi waktu supaya tahu kedalaman. Nah, gimana caranya kamu mengukur kedalaman laut? Masa mau mengukur pakai meteran kan tidak mungkin ya. Jadi pakai gelombang bunyi ya, yaitu gelombang ultrasonik ini. Nah, rumus resonansinya, oke, ini saya singkat saja biar lebih mudah. Jadi ini sempat keluar di ujian nasional. Jadi ada rumus resonansi pertama, kedua, dan ketiga. Ini adalah 1/4 lambda untuk resonansi pertama, kemudian resonansi kedua 3/4 lambda, kemudian resonansi ketiga 5/4 lambda, dan seterusnya. Jadi ganjil atasnya ya. Nah, sekarang macam-macam bunyi pantul. Macam-macam bunyi pantul ini berdasarkan jarak antara sumber dan dindingnya. Ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli kalau jaraknya dekat. Misalnya di mana? Di kelas, di kamar mandi ya. Itu kenapa kalian suka bernyanyi di kamar mandi? Kenapa? Karena suara kalian jadi merdu karena dinding pantulnya dekat. Betul apa betul ya? Oke. Yang kedua adalah gaung. Nah, gaung ini kalau jaraknya sumber bunyi dengan dinding pantulnya agak jauh. Yang terjadi adalah bunyi pantul yang terdengar hanya sebagian bersamaan dengan bunyi asli, sehingga ini mengganggu. Sehingga untuk mengatasinya diberi peredam ya di bagian dindingnya. Oke. Yang ketiga, kalau jaraknya sangat jauh. Nah ya, contohnya gema ya. Misalkan di daerah hutan, bukit. Nah, ini bunyi pantulnya terdengar setelah bunyi asli. Jadi halo, nanti halo terdengar juga. Assalamualaikum ya, waalaikumsalam, enggak ya. Oke, nah sekarang, nah ini ada satu soal penutup. Nah ya, soal terakhir, silahkan. Kalau bisa, silahkan jawab. Ini kalau nggak bisa nggak apa-apa, saya ngerjakan ya. Ini ada kapal laut berpindah dari posisi 1 ke posisi 2. Kapal tersebut memancarkan bunyi ya. Oke, jika cepat lambat bunyi dalam air laut 1.500, hitung selisih kedalaman dasar laut P dengan Q. Ini hampir sama dengan model soal PTS kemarin ya, menghitung selisih tekanan hidrostatik kalau nggak salah ya. Oke, silakan coba dikerjakan terlebih dahulu. Ini soal terakhir sudah ya.
Oke, hitung berapakah selisih kedalaman dasar lautnya. Oke, ada yang bisa? Berapakah selisih kedalaman? Bu pakai rumus apa? Rumusnya sama saja dengan yang tadi ya. V sama dengan S per T ya. Jarak dibagi waktu. Beberapa sumber mengganti S dengan D. Sama saja. Just a symbol ya, hanya sebuah simbol. Oke, ada yang bisa? Hitung berapakah selisih Dwi kedalaman? Maharani Oke, Dwi Maharani, ketemu berapa Dwi Maharani? 125 M, 1000 125 meter. 1125 meter. Oke, sekarang kita lihat. Ada cara cepatnya untuk menghitung. Bagaimana Bu? Karena yang ditanyakan ini selisih, maka saya biasanya langsung hitung selisih waktunya. Nggak perlu satu-satu. Sama saja kok nanti hasilnya. Biasanya kan secara logika ini kan menghitung berapa sih kedalaman kapal si P, berapa kedalaman kapal Q, kemudian dikurangi kan gitu ya. Tapi di sini saya tidak perlu. Sama dengan kemarin ketika soal menghitung selisih kedalaman. Ya sebenarnya kalian tinggal mengurangi saja ya, mengurangi tekanan si ikan P dan ikan Q ya. Nah, dari situ nanti ketemu berapa kedalamannya. Oke, sekarang 3 sekon di sini saya kurangi dengan 1,5 sekon. Hasilnya adalah 1,5. Nah, di beberapa sumber kalian menuliskannya kan 2S. Ya, jadi V sama dengan 2S. Itu jika jaraknya bolak-balik. Karena ini jaraknya hanya sekali dari sini ke sini, maka tidak perlu dibagi 2. Oke ya. Maka saya langsung saja V sama dengan S per T. Ya. Kecuali ya dia waktunya yang ditempuh adalah dari sini kemudian kembali lagi ke sini. Nah, ke atas. Nah, baru itu dibagi 2. Karena tidak bolak-balik maka 1 kali saja. Oke. Berarti S-nya atau jaraknya adalah V dikali T ya. V dikalikan T-nya. Berapa cepat rambatnya? Sorry ya. Cepat rambatnya adalah 1500, maka kita tulis 1500. Oke. Kemudian waktunya tadi selisihnya kan 3 dikurangi 1,5, jadi langsung saja 1500 dikalikan 1,5. 15 kali 15 adalah 225 ya. 225 ya. Karena ini koma tadi ya. Ini koma sehingga nolnya hilang 1. Jadi di sini. Nah, jadi jawabannya adalah 2250 meter. Nah, ya. Kecuali kalian posisinya seperti ini. Misalkan ini kalian ya. Nah, kalian berteriak ya. Kemudian di sini ada dinding pantul. Oke, di sini ada dinding pantul. Waktu kalian berteriak dan waktu kalian mendengar itu adalah 5 detik. Berarti barulah dibagi 2. Karena jaraknya bolak-balik. Tapi di soal ini tidak bolak-balik. Satu kali jalan. Berarti tidak perlu dibagi 2. Oke, paham ya sampai di sini? Oke, ada yang mau ditanyakan? Materi kita sudah selesai untuk getaran, gelombang, dan bunyi. Silakan kalau ada pertanyaan. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Koneksi saya terputus barusan. Oke, tidak ada ya? Ada yang mau ditanyakan?
Suara saya bisa terdengar jelas? Bisa, Bu. Oke, kalau tidak ada, saya akhiri pertemuan kita pada siang hari ini. Mohon maaf jika ada salah kalimat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.